Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat pagi di pagi yang apa ini? Mendung. Minggu pagi yang mendung hari ini. Semoga kita semua mendapatkan solusi atau jawaban dari semua masalah-masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, ya. Hari ini vlog pertama mungkin ya, sebelumnya ada sih cuma ya kayak gitu. Vlog pertama jadi akan bahas kenapa sih pakai GSX gitu. Bentar kita ngisi dulu karena tinggal sedikit. Permisi kagak, apa kagak? Lewat depan mata. Turbo. Lanang selonong aja. Kalau punya etika buat orang, emang gua setan apa? 100.000 ya. Nggih. Ya, nek minta nutani bisa, Mbak? Nggih. Iya, matur nuwun nggih. Ya, marilah kita lanjut. Ya, karena saya pemula, saya buka contekan. Tuman. Jadi, kenapa harus GSX? Di 2025. Alasan untuk membeli GSX. Kenapa sih harus GSX? Enggak motor 150 yang lain. Nah, yang pertama adalah saya pengennya Z900 tapi belum keturutan, jadi dapatlah GSX 150. Bukan karena katanya kan kita harus bermimpi setinggi mungkin gitu kan, biar kalau jatuh sakit banget. Gitu. Jadi alasan pertama pilih GSX itu karena ya motor yang pengennya fun to ride gitu kan, motor yang menyenangkan gitu. Bukan buat kencang juga, karena ya kita melihat dari kapasitasnya 147,3 cc yang terkecil di antara saingannya CBR ataupun R15, MT15 ataupun CB 150R. Ini yang terkecil cc-nya, apalagi dibandingkan yang Yamaha yang 155. Yang pertama karena belum keturutan. Ntar lihat contekan dulu, ini amatir. Tuman. Ya, yang kedua adalah compact. Compact itu maksudnya kecil. Jadi kebetulan karena tinggi saya cuma 163, ya alhamdulillah 163 cm. Dengan motor ini terlihat cocok gitu. Apalagi saya kurus, jadi cocok. Karena dari kecil saya pengen motor batangan, motor laki, tapi yang enggak gede gitu maksudnya, karena saya orang kecil ya gitu. Dan GSX ini compact karena parkir di jejer sama Vario itu hampir sama, apalagi kalau jejer NMAX itu kebanting. Jejer NMAX PCX itu kelihatan kecil banget gitu. Kayak motor mainan gitu. Sebenarnya dulu juga pengennya Z125 Pro gitu ya, motor mini gitu, tapi harganya kan nggak mini, dan mesinnya juga ya mesin, kalau nggak salah sih mesin KZ atau Joy ya, Blitz ya, itulah 125. Mesin bebek, mesinnya bebek yang ya gitu. Dan akhirnya yang paling pas adalah ini, kecil gitu, dan ini lebih ringan. Jadi waktu didorong itu ini ringan. Nah, lanjut ke alasan berikut, mesin yang overbore. Karena di 150 yang overbore setahu saya untuk modern ini modern tinggal GSX. Nah, CBR udah square, R15 juga sama, dan yang lain kan basis mesinnya sama kayak CBX, MT gitu kan, MT15 itu kan sama semua. Jadi terus kenapa sih overbore? Karena
overbore itu kan dimana diameter bornya besar. Untuk GS ini standar 62 mm, itu memungkinkan RPM nya tinggi. Pertama, yang kedua getaran, karena satu silinder dengan mesin overbore, karena satu silinder kan terkena getarannya lumayan gitu nih. Tapi untuk overbore itu yang di SX yang saya rasakan itu, apalagi RPM di bawah 5000, itu motor nggak getar. Nah, hampir nggak ada getaran gitu, nyaman. Bawah 5000 dan powernya muncul di 7000 ke atas untuk DSX R ataupun S ataupun Bandit ataupun SU injeksi. Nah, dari itu ya otomatis RPM bawahnya itu lemot, yang katanya orang lemot, dan menurut saya ini salah satu kelebihan untuk saya, karena saya kan sebelumnya memakai motor bebek 110 cc, yang mana waktu itu coba Versa dan torsinya terlalu galak untuk orang yang sehari-hari memakai 110 cc. Untuk santai gitu kan, digeber ya seberapa kenceng motor bebek 110 cc standar gitu kan. Nah, akhirnya ini yang paling cocok karena bawahnya smooth sekali gitu kan. Mungkin orang lain ngomongnya lemot banget ya. Apalagi saya di pegunungan yang banyak tanjakan, itu lumayan terasa gitu RPM bawah yang enggak kurang torsi gitu, lumayan terasa. Tapi nggak apa-apa, ini masih cukup karena motor yang didesain untuk sendiri. Menurut saya didesain sendiri karena boncengannya kurang manusiawi gitu. Dari bentuk kompaknya boncengannya kurang manusiawi, jadi lebih baik sendiri. Lanjut lagi loh, mak Vario, ntar salib dulu lah, kok gak enak rasanya. Oke, kita lanjut. Alasan berikutnya adalah eye-catching. Apa ya, mencolok, karena bentuknya aneh. Nggak mirip, bukan nggak mirip sih, tidak lazim, tidak seperti motor-motor pada umumnya gitu kan, dengan jok belakang yang sangat tinggi, dengan lampu yang nunduk tapi ya gitu bentuknya gitu. Kalau nunduknya Sugomi Z900 Z1000 kan keren ya, ini nunduknya ya kalem gitu. Kalem ya, kita hampir melewati, memandang sampai ke patung biawak ya, terdistraksi oleh patung biawak. Mana nih patungnya? Setelah jembatan ini harusnya. Nah, ini sempat viral yang katanya 50 juta. Mana nih? Nah, itu ya, muka kelihatan biawaknya. Biawak. Oh, udah ada ini pengamanannya. Karena terakhir saya ke situ kan ya masih polos gitu dan belum rame lah. Oke, kita lanjut. Alasan keempat itu eye-catching. Apa nih eye-catching? Jadi bentuknya yang unik. Orang-orang sering tanya, motor apa mas gitu kan, cc-nya berapa mas, dan itu sudah membuat saya bahagia interaksi dengan orang lain gitu, orang-orang yang sama-sama suka motor itu sudah buat bahagia. Mereknya apa gitu kan, dan kebetulan saya ngambilnya warna biru yang mana sangat gonjreng, sangat mencolok, eye-catching, kelihatan banget. Jadi ya sering dilihatin, walaupun mungkin cuma perasaan saya gitu. Tapi udah buat bahagia karena memang nggak tiap hari motor ini keluar gitu kan. Jadi ya udah cukup kayak gitu, udah cukup sementara, cukup. Kalau ada rezeki lebih ya semoga gitu, nanti bisa beli yang lebih besar. Cuma ya gimana ya, kita berdoa buat harta. Berdoa kok buat harta, tapi ya nggak apa-apa, levelnya masih di situ. Saya masih level yang berdoa untuk harta. Oh ya, tambahan ini yang apa,
kenapa ambilnya yang S bukan yang R gitu kan. Yang pertama adalah harganya terpaut lumayan gitu kan, lumayan lah di angka juta, itu menurut saya sudah lumayan harga. Yang kedua, motor firing itu asumsi saya, sekali lagi ini asumsi saya, opini, bukan untuk ke semua orang. Motor firing itu kesannya kencang, sedangkan ya gimana 150 cc. Walaupun memang banyak yang ngomong GSX itu yang paling kenceng gitu kan. Tapi ya gimana 150 cc. Masalah mesin itu ketika di RPM rendah kayak gini ya, di bawah 5.000 4.000 gitu ya, kita kalau mau naik ke 7.000 itu pelan, jadi powernya kan ada di 7.000, sedangkan kita menyalip mobil motor itu untuk saya sendiri seringnya di kecepatan 60 lebih, yang mana itu sudah RPM yang lumayan gitu kan. Jadi dengan motor ini saya dipaksa kalau mau pelan ya udah di kiri aja pakai RPM rendah, kalau mau kenceng ya udah panteng RPM tetap di atas 7.000, geber terus dan di kanan terus gitu. Iya ya gitu, karena untuk stop and go itu tidak begitu enak menurut saya, bener-bener ya kurang lah. Sudah torsinya kecil, overbur, cc-nya juga kecil, bentuknya kecil, yang nunggangi juga kecil ya. Semoga hatinya besar, amin. Nah, ke kiri adalah lihat yang hijau-hijau itu. Untuk ya pertanyaan-pertanyaan masalah tentang motor ini bisa ditanyakan saja ke channel YouTube ataupun ke TikTok sama @obdira_. Itu saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Salah kurangnya mohon maaf, Obdira pamit.